Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 211. Warnia tidak mengerti mengapa Tuan Lai hanya mengubah kekayaannya. Dan kemudian ada masalah besar. Saat ini di telepon, dia berkata tidak mungkin. Nona, sekarang pihak lain sangat menuntut kompensasi 3 kali lipat. Kami sangat pasif. Warnia buru-buru bertanya, mungkinkah itu kesalahan? Apakah Anda meminta mereka untuk mengujinya lagi? Pihak lain berkata saya sudah memberi tahu mereka. Tetapi mereka mengatakan bahwa setelah melakukan pemantauan 2 kali, barang masih gagal dalam pengujian. Warnia berseru segera periksa sumbernya untuk melihat catatan ekspor kami. Kapan batch barang ini diproduksi dan siapa yang bertanggung jawab? Cari tahu dan beritahu saya dengan jelas. Setelah itu, dia berkata lagi di AS. Anda dapat menyeret selama mungkin. Lalu mengirim beberapa orang untuk memeriksanya. Oke, Bu. Setelah menutup telepon, ekspresi Warnia menjadi keruh. Dia memandang Tuan Lai dan bertanya, Tuan Lai, saya mengalami hal lain yang sangat sulit. Jika tidak bisa diselesaikan, kerugian bisa melebihi 500 juta. Bukankah kamu sudah membalikkan keberuntungan? Tuan Lai menghindari pandangan Warnia dan berkata dengan ragu-ragu, menghentikan kesulitan juga membutuhkan waktu. Dan itu tidak dapat dilakukan dalam semalam. Warnia menjawab, maka itu akan membaik perlahan. Dan seharusnya tidak ada nasib buruk baru tiba-tiba. Kali ini, Warnia menelepon lagi. Dan ternyata itu adalah putra tertua dari keluarga Hong Kong Li. Dia buru-buru menghubungkan telepon, tersenyum dan berkata, Halo, Gong Zili. Nona Song, pihak lain berkata dengan suara dingin, kami memikirkannya dan merasa bahwa keluarga Song bukanlah mitra terbaik di mata kami. Jadi kami mungkin akan menghentikan kerjasama secara sepihak. Penghentian kerjasama. Warnia tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, Tuan Li, kamu pasti bisa melihat bahwa kami jelas lebih unggul dalam segala aspek dibandingkan dengan yang lain. Kerjasama antara keluarga Li dan keluarga Song kami adalah pilihan terbaik dan baik. Pihak lain terkekeh dan berkata, sejujurnya, seorang guru di sebelah ayah saya sedang mengukur Feng Shui untuk ayah saya. Dia mengatakan bahwa aura keluarga Song sepertinya tidak cocok dengan keluarga Li. Jika kami terus bekerja sama dengan Anda, itu dapat mempengaruhi kekayaan keluarga Li. Jadi, maafkan saya, Nona Song. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Ini, Warnia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa keluarga Song ke level berikutnya. Tetapi dia benar-benar kecewa ketika dia tidak mengira itu akan kosong. Tuan Lai sudah agak panik saat ini. Dia awalnya ingin berbohong padanya dan pergi secepat mungkin. Dia tidak menyangka bahwa setelah latihannya sendiri, Warnia tiba-tiba menjadi lebih sial. Dia merasa bahwa di tempat ini seharusnya tidak tinggal lama di sini. Jadi dia buru-buru berkata, Nona Song, pergantian keberuntungan Feng Shui membutuhkan proses. Jadi kamu harus tenang. Saya percaya bahwa besok semuanya akan hilang. Aku akan pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia akan berjalan keluar. Warnia berseru, tunggu sebentar, Tuan Lai. Situasi ini jelas bermasalah. Mengapa saya memiliki 2 masalah besar segera setelah Anda menyelesaikan formasi? Beri saya penjelasan untuk semua yang Anda katakan. Tepat setelah berbicara, Warnia merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya, yang membuatnya menghela nafas, hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia hampir tidak berdiri teguh dengan berpegangan pada TV di dinding, dan sakit perut membuatnya berkeringat. Dia bertanya-tanya, ada apa? Kalau ini belum juga terjadi, bagaimana bisa terjadi padanya? Dia belum menemukan jawabannya. Ada rasa sakit tajam lainnya di perut bagian bawahnya. Rasa sakit ini membuat kakinya lembut dan dia hanya bisa memegang TV dengan tangan untuk tetap berdiri. Pada saat ini, braket TV di dinding tiba-tiba berbunyi klik,
dan braket logamnya patah. Bab 212. Melihat TV besar 60 inci menghantam kakinya dengan linglung, Charlie buru-buru melangkah maju dan meraih tangannya, dan dengan kasar menariknya ke dalam pelukannya. Dengan suara keras, TV jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Casing dan layarnya tiba-tiba pecah, dan sepotong plastik keras yang pecah terlepas, menyeka betis putih ramping Warnia dan terbang lewat. Ah! Warnia merasakan sakit yang tajam di betisnya. Dan ketika dia menundukkan kepalanya, itu sudah memotong bukaan sepanjang 2-3 cm, dan darah mengalir dalam sekejap. Charlie buru-buru mengeluarkan tisu dari sakunya, berjongkok untuk membantunya menutupi lukanya, dan bertanya, "Nona, apakah Anda memiliki produk desinfeksi seperti iodofor di rumah?" Warnia sedikit marah ketika Charlie menyentuh betisnya. Baru saja akan melakukan serangan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Charlie telah menyelamatkannya sekarang, dia memadamkan api. Dia segera melihat ke arah Lai Buyi dan bertanya dengan kemarahan yang jelas, "Tuan Lai, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan pergi kemana-mana." Ketika Orvel melihat ini, dia mencengkeram leher guru Wadelai dan bertanya dengan dingin, "Sial, katakan. Apa yang kamu lakukan pada nona kita?" Tuan Lai menangis dan berkata, "Saya tidak melakukan apapun. Saya baru saja menyiapkan pertempuran untuk membantunya mengubah peruntungannya. Anda tidak menggertak saya." Orvel memarahi dengan marah, "Kamu mengubah peruntungannya menjadi lebih buruk, kan?" Setelah itu, Orvel mengertakkan gigi dan mengutuk, "Katakan. Apakah Anda mengumpulkan uang dari seseorang dan dengan sengaja menyakiti wanita tertua kita?" Tuan Lai gemetar karena terkejut, dan berseru, "Kakak, saya tidak. Saya tidak diinstruksikan oleh siapapun." Orvel menyeringai dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan memotongmu dan memberi makan anjing itu." Setelah itu, dia langsung berkata pada Warnia, "Nona, berikan ini bed start kepada saya. Saya akan membiarkan dia menguap dari dunia." Warnia juga sangat kesal, dan berkata dengan dingin, "Tuan Lai, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, maka saya hanya bisa memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu." Tuan Lai buru-buru berlutut di tanah, menangis dan berkata, "Nona, saya baru saja berbohong kepada Anda demi sejumlah uang. Saya benar-benar tidak menyakiti Anda." Warnia bertanya dengan wajah dingin, "Apa yang kamu lakukan barusan itu membodohiku?" "Iya." Tuan Lai buru-buru mengambil cek itu dan memohon ampun, "Saya akan mengembalikan uang Anda. Tolong biarkan saya pergi." Warnia menatapnya beberapa saat. Melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia merasa lebih putus asa. Apa yang terjadi? Apakah hartanya lebih buruk? Tiba-tiba, dia mengalami kerugian besar. Jika ini terus berlanjut, bisnis keluarga akan hancur di tangannya sendiri. Pada saat ini, Charlie, yang belum berbicara, tiba-tiba berkata, "Nona, sebenarnya Tuan Lai tidak melakukan apa-apa." Warnia menatapnya dan bertanya, "Apa artinya ini?" Charlie berkata dengan tenang, "Tata letak kamarmu disesuaikan dengan 5 elemenmu sendiri untuk membentuk sejumlah besar naga yang terperangkap di Feng Shui. Arai naga akan mengunci semua kekayaanmu ke dalam formasi. Alasan masih ada sedikit kelonggaran adalah karena pot tanaman hijau telah meninggalkan gerbang arai naga." Setelah berbicara, Charlie memandang yang disebut Tuan Lai dan tersenyum sayangnya. Orang ini mengganti tanaman hijau dengan batu. Batu itu emas. Kali ini, gerbangnya disegel. Tidak masalah jika Anda menghapusnya sekarang. Gunakanlah. Sehingga kekayaan Anda akan langsung hilang. Dan itu hanya akan semakin buruk. Warnia tiba-tiba disambar petir, dan buru-buru menyingkirkan penghinaan padanya sebelumnya. Membungkuk dan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan memohon, Charlie, tolong bantu." Bab 213.
Tuan Lai tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana ketika dia mendengar ini. Dan buru-buru berkata, Nona Song, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Wade tolong bawa batu itu segera. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya mengambilnya. Arai naga ditutup. Ini seperti melempar batu ke dalam air. Sekalipun batunya diambil, gelombang air yang dihasilkan oleh batu tersebut tidak dapat dihentikan. Warnia memandang Charlie dengan tercengang. Dan dia tidak bisa tidak menghormatinya sedikit. Dan bertanya, Wade, tolong bantu saya menyelesaikan formasi naga bermasalah ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus saya keluarkan. Saya tidak akan ragu-ragu. Ketika Orvel mendengar bahwa Charlie melihat ambang pintu, dia buru-buru berkata, Charlie, tolong bantu wanita tertua kami. Charlie mengangguk dan berkata, Nona Song, Feng Shui di kamarmu awalnya bukanlah naga yang terperangkap. Tapi tahun ini adalah tahun kelahiranmu. Gaya hidup Anda sendiri telah berubah selama tahun kehidupan ini. Itu tidak cocok dengan Feng Shui ruangan ini. Jadi itu membentuk formasi naga besar yang terperangkap. Lagi pula, Charlie berkata lagi, saya ingin mengubah Feng Shui kamar Anda sekarang. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada kamar Anda. Dan saya harap Anda tidak keberatan. Warnia segera berkata, Tuan, tolong. Bahkan jika Anda menghancurkan rumah ini, saya tidak keberatan. Charlie mengangguk dan berkata kepada pengurus rumah tangga Paman Boyu, tolong temukan linggis. Boyu segera berkata, saya akan mendapatkannya sekarang. Beberapa saat kemudian, Boyu masuk dengan membawa linggis logam dan bertanya, Tuan Wade, apakah ini baik-baik saja? Berikan padaku. Charlie melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu mencubit jari untuk membuat keputusan akhir. Lalu mengambil beberapa langkah ke dalam ruangan, menunjuk ke sepotong lantai kayu di bawah kakinya, dan berkata, Orvel, tolong buka lantai ini. Orvel mengangguk, tidak segera pergi untuk membantu, tetapi menatap Lai dan meninju perutnya. Dengan pukulan ini, Tuan Lai segera memuntahkan seteguk darah dan meratap di tanah. Orvel adalah gangster seperti itu, yang memiliki pengalaman sangat praktis. Setelah pukulan ini, Tuan Lai tidak memiliki kemampuan untuk duduk, apalagi melarikan diri. Setelah itu, Orvel mengambil linggis dari Boyu dan mengangkat lantai sesuai instruksi Charlie. Lantainya dibuka paksa, memperlihatkan lantai beton. Orvel bertanya padanya, Charlie, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Charlie berkata dengan ringan, susunan naga yang terperangkap harus memiliki sumbu pusat. Jadi saya menyimpulkannya. Di bawah ini harus menjadi sumbu pusat dari arai naga yang terperangkap. Sumbu pusat dari susunan naga yang terperangkap digerakkan oleh air, dan air mengalir melalui mata. Itu akan menghasilkan efek mengunci rejeki. Jadi kalau saya tidak salah, harus ada saluran pipa air di bawah semen ini. Betulkah? Orvel bertanya dengan heran. Tuan Charlie, bisakah matamu melihat melalui? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan perspektif, tapi deduksi melalui 5 elemen dan pengetahuan. Misalnya, jika Anda melihat lampu di atap menyala, Anda bisa menebak bahwa atap itu pasti terkubur di telekomunikasi. Apa yang dikatakan Charlie adalah semua misteri Feng Shui yang tercatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Kebanyakan orang sama sekali tidak memahami formasi Feng Shui, sehingga mereka tidak dapat menebak di mana ada air atau api. Kali ini, Charlie berkata lagi, saya pikir semen di pipa air harus sangat tipis. Anda bisa melihat apakah Anda memukulnya keras dengan linggis beberapa kali. Baik, Orvel tiba-tiba membanting lantai beton dengan keras, menghancurkan lapisan beton tipis dalam beberapa pukulan. Semua orang menahan napas dan menyaksikan. Dan seperti yang diharapkan, mereka melihat Orvel menghancurkan pipa air PVC setebal ibu jari dari semen. Pipa air jenis ini mengarah dari lorong ke kamar mandi. Tapi hanya yang ini.
yaitu di rumah besar pipa airnya bisa di mana saja. Namun, Charlie bisa secara langsung menunjukkan lokasi spesifik dari pipa air tersebut, yang agak mengejutkan. Bab 214. Luar biasa. Tak hanya Orvel yang terpana, Warnia dan Boyu pun ikut tercengang. Sungguh menakjubkan bisa menemukan pipa air yang tersembunyi di dalam air mani. Charlie berkata lagi, buka pipa air dan biarkan airnya keluar. Begitu air keluar dari formasi, itu akan menghancurkan formasi. Setelah formasi runtuh, tidak akan ada lagi. Warnia buru-buru berkata, Tuan Orvel, Anda harus menghancurkan pipa air ini. Orvel mengangguk dan menghancurkan lantai beberapa kali sebelum menghancurkan pipa air. Petak besar kabut air dimuntahkan dalam sekejap. Dan Charlie, Warnia, dan Boyu buru-buru mundur untuk menghindarinya. Saat udara menyembur keluar, Charlie menemukan bahwa formasi naga-naga juga telah sepenuhnya ditiadakan karena kerusakan yang fatal. Setelah itu, Charlie berkata kepada Boyu matikan katup air. Formasi naga telah rusak. Ini rusak. Semua orang tampak tidak percaya. Charlie berkata dengan tenang. Itu telah rusak. Dan kekayaan Nona Song telah ditekan selama hari-hari. Dan dia akan segera berkembang. Tepat setelah berbicara, telepon Warnia berdering. Pak Song, pihak Amerika menelepon dan mengatakan bahwa mereka membuat kesalahan dalam sampel. Itu bukan masalah kita. Semua barang kami memenuhi syarat. Bagus. Warnia benar-benar mengambilnya. Begitu hancurnya formasi, itu segera berputar. Begitu menutup telepon, dia segera berkata kepada Charlie dengan ungkapan terima kasih Mer. Charlie, kamu benar-benar dewa. Terima kasih banyak. Charlie tersenyum kecil dan berkata, Nona Song, sama-sama. Saya juga telah dipercayakan oleh Pak Orvel untuk datang dan membantu. Semua harus dilakukan. Mendengar ini, Orvel sangat terharu hingga dia hampir menangis. Dia tidak mengira Charlie masih ingat untuk berbicara dengannya saat ini. Dengan cara ini, dia pasti bisa mengingat pekerjaannya dengan misi. Dia selalu ingin memeluk paha wanita tertua. Tetapi wanita tertua lebih menjijikkan bagi orang-orang asalnya. Jadi dia selalu bisa berkeliaran di tepi industri keluarga Song. Dengan kredit ini, dia pasti kamu akan bisa memasukkan saluran pasukan langsung keluarga Song. Warnia memandang Tuan Orvel dan berkata, Anda tertarik dengan masalah ini, dan saya akan mengingatnya. Orvel buru-buru berkata Nona, ini urusanku. Warnia mengangguk, di depan Orvel. Dia masih wanita jangkung. Tapi di depan Charlie, dia sangat hormat. Kali ini ponsel Warnia kembali berdering. Ini Gong Zili dari keluarga Hong Kong Li. Tuan Muda Li. Warnia sedikit tidak puas dengan merpati yang ditinggalkan oleh Gong Zili. Gong Zili berkata di telepon. Nona Lagu, maafkan saya. Hanya sedikit kesalahpahaman. Guru Feng Shui ayah saya berkata. Nona Lagu, keberuntungan Anda tiba-tiba berubah. Dan sekarang kekayaan Anda melonjak. Dan Anda ingin. Saya sangat menyarankan agar kami bekerja sama dengan keluarga Song Anda. Saya sangat berharap kami dapat menandatangani kontrak secepat mungkin. Saya ingin terbang ke kota Anda besok. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatmu secara langsung. Bab 215. Sikap Gong Zili tiba-tiba berubah drastis. Dan Warnia kaget. Dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sedikit marah pada apa yang telah dilakukan Gong Zili sebelumnya, dia akan berteriak dengan bersemangat sekarang. Tapi dia menahannya dan berkata, dalam hal ini, mari kita buat janji pada waktu dan tempat untuk upacara penandatanganan. Gong Zili segera berkata semakin cepat penandatanganannya, semakin baik. Jadi izinkan saya terbang ke Aurus Hill besok untuk bertemu langsung dengan Anda. Warnia menutup telepon. Hampir mengagumi Charlie. Dari dua panggilan telepon yang dilakukan Gong Zili barusan, dia bisa melihat kekuatan Charlie. Pembohong. Ten Lai.
menghancurkan satu-satunya murid dari Dragon Array. Gong Zili langsung menelepon dan menolak untuk bekerja sama. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah ahli Feng Shui ayahnya yang melihat bahwa keberuntungannya tidak baik. Dan begitu Charlie memecahkan formasi, lawannya segera menelepon dan mengatakan bahwa kekayaannya melonjak. Ini adalah bukti terbaik dari kekuatan Charlie. Ketika Warnia kagum, dia menerima panggilan lain dari orang asing. Dan pihak lain bertanya, apakah itu Nona Song? Ini aku. Siapa kamu? Pihak lain berkata Nona Song. Saya adalah manajer toko Hermes. Anda mencoba pakaian dan aksesori di toko kami minggu lalu. Apakah kamu ingat? Warnia berkata, ingat. Ada apa? Pihak lain berkata benar. Kami baru saja menemukan seuntai perhiasan berlian di sudut ruang pas dengan nama Anda terukir di atasnya. Saya pikir Anda seharusnya meninggalkannya di toko. Jadi saya menelepon untuk mengonfirmasi. Warnia tiba-tiba gemetar karena kegirangan. Dan bertanya di mana gelangnya sekarang. Apakah itu denganmu? Ya, di toko kami. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Setelah menutup telepon, Warnia tidak bisa menahan air matanya. Dia memandang Charlie dan tercekik dengan rasa terima kasih Charlie. Gelang yang ditinggalkan ibuku untukku telah ditemukan. Terima kasih banyak. Charlie tersenyum dan berkata, temukan saja. Jika Nona Song sedang terburu-buru, silakan pergi dan dapatkan. Warnia mengangguk. Buru-buru menulis cek senilai 20 juta. Menyerahkannya kepada Charlie. Dan berkata, Charlie. Ini hati yang kecil. Terimalah. Charlie tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. 20 juta. Saya benar-benar tidak kekurangan 20 juta. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskan hampir puluhan miliar uang tunai di sana. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan 20 juta? Jadi, dia berkata dengan ringan Nona Song. Anda dan saya juga berteman. Tidak perlu membicarakan uang untuk masalah ini. Warnia masih bersikeras saat ini Tuan. Charlie. 20 juta adalah bagian dari hatiku. Jadi kuharap kau bisa menerimanya. Jika tidak, saya akan sangat menyesal. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Nona Song. Mungkin ada persimpangan di masa depan. Jadi mengapa repot-repot menghitung akun dengan begitu jelas? Ketika Warnia mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia buru-buru menyimpan cek itu dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Charlie. Saya sedikit bodoh. Jika sesuatu terjadi pada Charlie di masa depan, Warnia tidak berani mengikuti instruksinya. Charlie bersenandung dan berkata, oke, ambil gelangnya kembali. Warnia mengangguk. Dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan gelangnya kembali. Jadi setelah berterima kasih pada Charlie, dia buru-buru meminta Boyu untuk mengusirnya. Setelah mereka berdua pergi, Orvel juga sangat berterima kasih kepada Charlie. Memegang tangannya. Dan dengan bersemangat berkata Charlie, kamu sangat menarik. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, bahkan jika Anda naik ke Gunung Pedang atau menuruni api, saya juga bersedia memberikan hati saya pada Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.